komputer. Oke, ya, ini udah di-record. Oke, jadi kali ini kita punya format baru gitu ya. Mudah-mudahan format ini menjadi apa namanya ya? Bentuk ideal dari training kita yang akan dilakukan rutin setiap bulan untuk reseller, tim reseller yang sudah capai target semua gitu ya. Jadi ini Bro Juven ini bukan orang baru buat saya, dia guru saya gitu ya. Jadi kita udah sering komunikasi, udah sering main bareng, ngopi bareng, semua bareng gitu ya. Jadi udah banyak yang kita lakukan brainstorming. Ini masalahnya ada di mana, harus bagaimana dan kayak gimana. Nah, mudah-mudahan metode yang ini lebih cocok gitu ya. Nah, ini sekarang kita mau bahas tentang copywriting. Tadinya mau copywriting yang pada umumnya itu tentang copywriting ya. Orang pada umumnya seperti itu. Cuman ya kalau kita ini berbicara pada umumnya ini kayaknya kurang greget gitu ya. Maka kita coba kurang greget gitu. Jadi ini ketemu kata namanya kepo writing gitu ya. Nah ini juga Juven sebulan yang lalu ya bro, kita ngobrol-ngobrol ya tentang kepo writing ini. Oh ternyata ini lebih mudah dilakukan, lebih mudah dituliskan dan lebih natural gitu. Karena sebuah persuasif yang natural orang lebih suka ketimbang seolah-olah dibuat-buat atau seolah-olah nggak mungkin gitu. Jadi yang kayak gini tuh yang justru teman-teman butuhkan sebenarnya gitu. Kenapa Mas nggak copywriting gitu? Ke copywriting bagus juga gitu, cuman dia tahapannya lebih repot gitu. Cuman karena saya melihat teman-teman ini lebih senang yang simple-simple, lebih cepat dipraktekkan dan lebih bisa dan lebih mengena. Nah, copywriting ini salah satu jawabannya. Oke, tanpa panjang lebar lanjut ke Bro Juven. Silakan Bro Juven menyampaikan. Oke, siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam, teman-teman semuanya. Nah, karena ini semuanya di-mute nih, kalau boleh tahu, ini daerahnya mana aja ya? Lokasinya di mana aja? Coba di-chat dulu nih, biar tahu nih. Chat, kolom chat yang di ini ya. Kolom chat. Kolom chat di sini di bawah ya, bukan di grup ya. Kalau di bukan HP di grup di WA. bawah. Pengen tahu nih dari mana. Oke, ada Kak Syaraf Umi Haja dari Lamongan. Komi Satun dari Serang, Padang, Yang paling jauh Padang nih. Tangsel. Magetan orang Jawa nih. Bogor. Jateng, Palembang. Oke, Palembang. Ada berapa sekarang total orangnya? Sini 27 orang. Berarti 25 lah ya pesertanya ya. Nganjuk, Cilacap. Oke, nah sebelumnya mungkin banyak teman-teman semuanya itu pahamnya tentang copywriting. Nah, copywriting kan sebenarnya kalau di bahasa Indonesia ini kan mengcopy sebuah tulisan gitu kan. Nah, padahal dalam prakteknya dalamnya pun materi sebenarnya bukan copy gitu kan. Nah, makanya akhirnya kenapa kok tiba-tiba kecetus lah pas sebulan lalu Bro Reza lagi ke Bandung ngobrol-ngobrol. Kenapa bikin copywriting gitu kan. Nah, ngubah tulisan jadi cuan yang maksimal gitu kan. Karena pada dasarnya masyarakat di Indonesia itu seneng yang bagian kepo-kepo nih. Apalagi emak-emak kan suka ngepoin tetangga atau ngepoin apapun itu lebih tertarik gitu. Nah, makanya kita gimana sih caranya dari kepo ini jadi sebuah tulisan yang akhirnya tujuannya itu pendekatan kepada calon pembeli kita, bukan jualan ya. Nah, nanti kita bedah kenapa kok pendekatan bukan ke penjualan gitu kan. Oke. Nah, mungkin di sini sebagian ada yang udah kenal nih Bro Juven, udah dari lama udah kenal Bro Juven, dan mungkin ada yang belum tahu. Nah, aku kenalan dulu aja deh biar kita semakin akrab nih. Namaku Juventius, tapi biasa orang-orang atau dari dulu ke brandingnya adalah Bro Juven, biar lebih enak, biar lebih santai, biar lebih akrab. Saya kalau misalnya dibilang atau ditanya profesinya itu apa, ya mungkin digital marketing, strategi lebih ke arah membuat sebuah strategi
bagaimana caranya membuat strategi untuk digital marketingnya. Nah, kalau teman-teman belum kenalan aku di Instagram, teman-teman bisa juga kepoin juga Instagram @brojuven. Kalau TikTok juga masih seru-seruan doang, belum yang faedah, masih unfaedah, @brojuven juga. Kalau dibilang pengalaman Brojuven itu sebenarnya gue udah mulai belajar digital marketing itu dari 2015, tapi untuk full time-nya itu kurang lebih dari tahun 2017. Full time digital marketing, online marketing, dan kurang lebih sekitar udah 4 tahun ngebantu atau ngajar para UMKM yang tadinya mungkin offline, mungkin yang tadinya di labelnya itu gaptek atau nggak bisa jualan online di Facebook atau Instagram. Dari tahun 2017-2018 gue udah mulai ngajar. Total mungkin udah ribuan peserta, ribuan member yang udah gue share tentang, gue sih bicaranya share ya, bukan ngajarin atau apa, karena mungkin emang murni sharing. Nah, kebetulan juga sekarang lagi bikin sebuah platform yang namanya joyhub.id yang nantinya fokusnya di situ kita bisa belajar semuanya dari A sampai Z tentang digital marketing. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pengen kenalan lebih lanjut, ngobrol atau apa, yang masih belum kenal juga atau belum pertama kali tahu Brojuven, bisa save aja nomornya aku, Brojuven, WA, di grup, nanti bisa langsung konsultasi, bebas kapan aja kalau misalnya mau tanya, atau mungkin dulu nih, yang member-member yang dulu nih, yang belajar Facebook Marketing, AFL, Facebook Marketplace, Instagram, yang mau konsultasi, bebas, tanya aja sampai ibaratkan jam 1 malam pun tetap dilayanin karena saya orangnya orang malam. Dia kalau malam melek, kalau siang bobo. Jadi jangan baper kalau dia pagi-pagi nggak dibales ya. Saya orangnya orang malam, bahkan tadi pagi aja tidurnya jam 6 pagi. Oke, nah kita langsung aja masuk kenapa itu kepo rating. Apa itu sebenarnya sih Brojuven kepo rating gitu kan? Kepo rating adalah sebuah seni yang gimana caranya membuat orang itu penasaran dan berhenti scroll. Ingat, kita ini bicara kita mau jualan itu di sosial media, di Instagram atau di Facebook gitu ya. Nah, kita bikin gimana caranya orang itu berhenti scroll dulu, berhenti scroll dan menikmati konten kita. Nah, kan tujuan sosial media itu sebenarnya kan bersosialisasi, bukan jualan. Kalau jualan ya jelas kita mending di marketplace, kayak di Shopee, kayak di Tokopedia, Bukalapak. Tapi kan kita memaksimalkan sosial media kayak di Instagram, di Facebook itu untuk jualan. Makanya tujuan kepo rating itu bikin orang itu stop dulu, stop untuk scroll. Nah, kepo rating itu ada 2 komponen yang bisa diaplikasikan. Yang pertama adalah caption kepo rating, yang kedua adalah visual kepo rating. Nanti kita akan bahas keduanya secara urut, secara runut dengan ada pola-polanya. Oke, siap ya? Oke, lanjut aja ya, Bro ya. Tanpa harus ada chat-chatan segala macam. Lanjut. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang kepo rating yang lebih dalam lagi, ini ada gambar. Pernah nggak lihat kejadian itu gambar orang gedung kebakaran? Coba aja di chat, pernah nggak lihat gedung-gedung kebakaran di sini? Kayak entah itu Tanah Abang atau mungkin gedung apa segala macam atau yang kebakaran gitu. Pernah nggak? Coba chat. Nah, oke. Nah, aku pengen tanya, kenapa pernah lihat gedung kebakaran? Atau kenapa sempat-sempatnya kok lihat? Padahal kan gedung kebakaran itu kan sebenarnya suatu kejadian yang membahayakan. Tapi kenapa kok ini di sini digambar malah orang-orang pada nonton? Orang pada nonton, malah ada orang-orang yang jualan balon di situ, malah jualan cilok, jualan batagor di situ. Padahal kan ini suatu kejadian yang membahayakan gitu. Kenapa kok malah orang pada nonton di situ? Oke, nah terus misalnya ini ada kedua nih. Kebetulan kemarin saya itu pernah tinggal di Tangerang, ada yang hits banget tiba-tiba itu cumi bakar. Nah, cumi bakar dibakar kayak gitu, tiba-tiba apinya gede banget gitu loh. Nah, orang-orang pada nonton. Cumi dibakar dadakan itu, Bro, namanya. Iya, cumi dibakar dadakan kok apinya gede banget ibaratkan. Terus orang-orang pada datang, pada ngeliatin kayak tontonan. Tapi sebenarnya
Apakah itu enak? Belum tentu. Pas aku coba ternyata rasanya juga hambar gitu. Tapi rame gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pada dasarnya orang itu datang atau melihat atau memperhatikan itu kejadian-kejadian yang bikin orang itu, ih apaan sih? Gitu. Yang bikin orang itu kepo, mendasari mereka itu penasaran. Nah, masyarakat di Indonesia ini kebanyakan orang itu kebanyakan penasaran. Nah, kepo rating ini akhirnya kepikiran, oh iya ya, kenapa gue nggak bikin materi ini atau gue bikin tulisan caption baik itu di Facebook atau di Instagram itu yang berbasis tentang bagaimana membuat orang itu penasaran aja dulu di awal, kemudian mereka stop scroll dan akhirnya melanjutkan menikmati konten kita. Nah, keputusan mereka hubungin kita by WhatsApp atau DM di Instagram atau pesan di Facebook itu keputusan mereka. Tapi bagaimana kita ngedrive atau mengarahkan mereka yang tadinya udah berhenti sampai menghubungi kita. Nah, itu adalah yang kita akan bahas tentang kepo rating. Oke, siap ya? Nah, ini kata kuncinya di sini ya, Bro, harus ya, dibuat penasaran gitu. Jadi kalau mungkin kalau copywriting itu orang hanya melihat copy paste terus ngelihat oh ya ini bahasa iklan gitu. Tapi kalau kepo writing kita arahnya kepada membuat orang jadi penasaran. Jadi bisa dicatat baik-baik nih sama teman-teman. Iya, yang penting penasaran aja dulu. Oke, nah sebelum kita paham tentang bagaimana orang itu bisa penasaran sama kita atau tulisan kita atau konten kita, pastikan dulu nih kita harus menemukan yang namanya customer idaman kita atau Anda semuanya. Nah, pas kemarin sempat sering aku nge-BC atau bikin story di WhatsApp segala macam, kok PPKM ini kok sekarang sepi ya, lesu ya, penjualannya turun ya, atau apa ya. Nah, ternyata pas ketika kita bedah, aku tanya, semua hampir menjawab mereka tidak tahu customer yang benar-benar calon pembeli yang hot siap membeli produk kita itu siapa, dan ketika kita upload di Instagram yang like sedikit atau nggak ada yang nge-DM, atau di Facebook itu yang nge-like orangnya itu aja padahal pertemanannya udah ribuan. Nah, berarti kan permasalahannya di sini adalah pertemanan di Facebook atau follower di Instagram kita itu bukan customer idaman kita. Jadi gimana caranya kalau kita upload ya otomatis ada yang respon kan. Nah, pertama kita harus tentukan dulu nih siapa customer idaman kita. Nah, dengan kita memahami siapa customer idaman kita atau target market kita atau calon pembeli kita, secara otomatis kita akan lebih mudah membuat sebuah namanya pendekatan. Ingat ya, kata kunci yang kedua adalah pendekatan. Untuk jualan melalui dunia online. Kenapa? Karena sosial media, ingat, sosial media adalah ranahnya kita untuk bersosialisasi, bukan untuk jualan. Jadi kita harus melakukan sebuah namanya pendekatan. Pendekatan yang nantinya kita jerumusin atau kita arahin untuk mereka membeli produk kita. Oke. Tadi yang pertama, poin pertama adalah tentang bagaimana kita membuat orang itu kepo. Yang kedua, membuat gimana caranya customer idaman kita itu dekat atau nyaman dengan kita. Nah, tapi kan sekarang muncul nih pertanyaan, bagaimana cara menemukan customer idaman? Nah, teman-teman bisa catat poin-poinnya, yaitu poin pertama adalah kita harus paham customer idaman kita itu umurnya berapa. Kita harus paham juga hobinya dia itu apa. Terus kita harus paham juga pekerjaannya apa, minatnya apa, jenis kelaminnya apa. Kenapa bisa kita harus bedah ini semua? Yang di poin kedua tadi, kita kan ingin melakukan yang sebuah namanya pendekatan. Nah, ibaratkan nih orang pacaran, kita harus tahu dulu dong umurnya dia berapa, terus ya hobinya dia apa. Agar apa? Agar kita bisa membahas sebuah topik atau kita bisa ngobrol sama customer idaman kita itu lebih mudah. Contoh, customer idaman kita itu emak-emak. Tapi apakah semua emak-emak itu minat dengan baju anak? Kan belum tentu. Mungkin ada emak-emak yang pekerjaannya itu PNS,
Atau mungkin pekerjaannya itu mungkin sambil kerja jadi guru kayak Bro Reza sama Mbak Luki, kan mereka juga kerja tapi mereka juga minat dengan baju anak. Dan apakah yang minatnya bisnis itu murni 100% bisnis? Enggak juga. Terbukti Bro Reza dengan Mbak Luki juga sambil kerja tapi sambil bisnis juga. Nah, itu kan kita bisa namanya membuat sebuah topik dari situ. Dari topik-topik yang bisa kita bedah di situ, bukan hanya sekedar tentang bisnis doang, tapi membangun sebuah keresahan. Nah, nanti kita step selanjutnya kita akan bahas bedah satu-satu tentangnya. Penting teman-teman catat dulu ini apa namanya tentang customer idaman, cara menemukan. Oke. Nah, ini aku tambahin ya, kenapa customer idaman itu harus dicatat benar, karena memang ini kan teman-teman kan nggak semua dari Jakarta, nggak semua dari Jabodetabek lah, nggak semua dari Bandung atau kota-kota besar. Ada beberapa di daerah-daerah kayak di Palembang, di Padang, apa di mana. Itu kita yang mengerti di sana itu sukanya kayak apa, hobinya kayak apa gitu ya. Oh, ini kalau orang sana tuh kayak gini loh gitu. Karena nggak semua bisa digeneralisir. Kayak misalkan Jabodetabek pun beda-beda loh. Misalkan karakternya orang Bekasi, karakternya orang Jakarta, karakternya orang Depok, karakternya orang Bogor, atau karakter orang Tangerang. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu ya kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita mau gedein itu di wilayah kita sendiri ya, sebisa mungkin kita mengenali karakter-karakter orang-orang yang ada di situ dengan baik. Jadi ya ya itu ya bro ya. Jadi ini itu penting. Bayar personanya tuh biar jelas gitu. Jadi jangan sampai ada. Jadi mau dijual kepada siapa? Sama seluruh orang yang butuh baju anaknya itu kegedean. Iya, kegedean. Jadi harus diperkecil. Oh, aku di mana? Di Bogor. Oke. Memenuhi konsumer untuk kota Bogor aja itu juga udah bagus dengan kriteria udah kenyang lah. Udah kenyang, udah rutin itu sebenarnya. Iya. Jadi apa ya? Udah mulai lebih spesifik nanti untuk menemukan customer idaman gitu ya. Jadi lebih betul. gitu. Dia orang yang orang Padang tuh dia seperti apa sih? Mereka itu habitnya begini. Oh, dia lebih seneng kalau misalkan kayak begini. Gitu-gitu ya. Jadi teman-teman bisa jadi ada bayangan tidak digeneralisir. Oke, lanjut bro. Oke, bahkan ada aku dulu kan pas zaman kuliah itu dulu pernah jadi agen asuransi. Nah, agen asuransi itu dulu kerjaannya itu door to door. Ini berdasarkan pengalaman juga. Jadi ada salah satu trik untuk kita bisa memikat hati calon nasabah kita. Calon nasabah kita tuh kalau asuransi dulu nasabah ya. Untuk jadi nasabah kita itu cara memikatnya dengan cara kita belajar bahasa daerah. Contoh yang kita calon nasabah kita itu dari mana misalnya dari Padang atau dari Sumatera. Kita belajar bahasanya minimal apa sih yang mereka minatin budayanya atau apanya segala macam. Kalau misalnya kepentok kita nggak tahu, coba tanya aja. Tapi kebanyakan orang itu nggak tahu kenapa gengsi untuk menanya. Misalnya di contoh calon reseller kita nih, misalnya nih, aku jualan baju anak, pengen punya reseller itu tiba-tiba ada yang tanya itu orang Kalimantan contohnya. Wih, Kalimantan ya Kak, misalnya Bun atau apa. Kalimantan, aku belum pernah loh ke Kalimantan, penasaran ya, aku pernah dengar Kalimantan itu biasanya ini ya ada kayak suku Dayak atau apa, itu gimana sih suku Dayak atau Kalimantan, boleh dong cerita. Nah, itu salah satu bentuk namanya pendekatan di situ. Nah, ketika kita merasa pendekatan dan mereka nyaman dengan kita, otomatis kita mau jualan apapun itu akan lebih mudah. Nah, inilah sebenarnya salah satu teknik pun kepo rating ini, salah satunya itu bisa digunakan untuk teknik closing juga. Kan kemarin tuh pas member-member ada yang bingung, aduh gimana sih teknik closing di Facebook Marketplace, cuma tanya-tanya habis itu hilang segala macam. Nah, salah satunya ini, kita bangun sebuah kedekatan. Kak, kalau boleh tahu kakak itu aslinya mana? Oh tinggalnya di Kalimantan, tapi aku asli Jawa. Loh kok bisa sih? Jauh banget dari Jawa ini. Iya, ada program ini segala macam. Oh, gitu. Keren ya Kalimantan. Aku penasaran loh ke Kalimantan. Belum pernah ke Kalimantan soalnya. Nah, bangun sebuah pendekatan seperti itu. Nah, kepo rating itu lebih ke arah ke situ. Kita kepo dulu, orang itu sebenarnya dari mana, asalnya di mana,
terusnya apa yang mereka mauin, segala macam itu tentang itu. Oke, aku lanjut dulu tentang pola copywriting ya. Nah, pola copywriting itu sebenarnya ada 5 step, tapi kita bikin 3 step dulu agar kita paham secara general atau secara gambaran besar, nanti habis itu kita kerucutin lebih dalam lagi. Pola copywriting itu yang pertama adalah kita harus bikin yang namanya kalimat pembuka yang relevan dengan mereka. Nah, biasanya yang relevan itu berdasarkan dari keresahan mereka, atau minatnya mereka, atau topik yang biasanya mereka sukai. Misalnya nih, kalau keresahan itu, emak-emak biasanya itu resahnya gimana sih kalau misalnya di rumah itu repot ngurusin pekerjaan rumah, terus habis itu anak-anaknya rewel terus atau apa, itu keresahan. Kita list dulu nih semuanya. Keresahannya para emak-emak itu gimana? Kalau target marketnya atau customer idamannya itu emak-emak. Terus minatnya mereka itu apa? Minatnya itu bisa tentang sinetron kayak India kayak atau TikTok yang lagunya apa kayak, kita catat dulu, kita membaur dulu. Kita catat dulu nih minatnya mereka apa, atau topik yang biasa mereka sukai kayak sinetron kemarin tuh kayak emak-emak yang di Indosiar atau apa tuh yang lagi ribut banget lah. Itu rata-rata emak-emak semua tuh yang mereka sini. Walaupun kita atau saya nih misalnya nih Argo cowok anak muda nggak suka tentang sinetron itu. Tapi kalau misalnya saya itu pengen jualan ke emak-emak, saya harus paham apa yang mereka sukai, apa yang mereka minati semuanya. Contoh nih, misalnya ada satu kata-kata kalimat pembuka ini, aduh repot banget ya si kecil susah tidur kalau malam, nangis terus gitu. Kasihan banget deh rasanya. Mungkin ada sebagian emak-emak yang mengalami keresahan itu gitu. Entah itu anaknya sakit, entah itu anaknya apa, kan ini ambigu, relevan gitu. Oh oke. Udah sedikit itu aja, kita kasih contohnya, aduh repot banget ya si kecil susah tidur kalau lagi malam gitu kan. Nangis terus lagi, kasihan deh gitu. Atau kasihan banget gitu kan, nggak tega asalnya atau apa, ditambahin emoticon segala macam. Itu yang headline pertama. Ketika orang itu melihat headline pertama atau mak-mak ini, kenapa ini bunda nih? Ya biasanya kan akan mulai tertarik gitu kan. Ini gue banget nih, relevan nih. Apa namanya? Aku pernah ngalamin kayak gini nih gitu kan. Oke. Habis itu mereka stop scroll. Kemudian masuk ke step kedua, yaitu adalah buat penghubung antara kalimat pembuka dengan produk yang kita akan jual. Nah, contoh, pas aku lihat nih Bun, kok badannya keringetan banget ya, padahal AC udah nyala loh. Oh alah, pantes si kecil itu pas aku cek bajunya ternyata nggak nyerap keringat Bun, pantes aja dia itu rewel. Nah, kita bikin sebuah drama di situ, penghubung. Yang tadinya itu kok kenapa rewel terus tiap malam, terus tiba-tiba kok ternyata badannya panas, keringetan terus. Ternyata, dikiranya sakit apa ya, demam apa ya. Oh alah, ternyata bajunya nggak nyerap gitu kan. Itu penghubung. Nah, penghubung ini akhirnya kita bumbuin di step yang ketiga ini, kita bumbuin dengan namanya drama. Sebelum masuk, ini belum masuk loh, ini belum masuk ke produk, tapi kita bumbuin drama yang akan masuk ke produk. Nah, contoh nih kayak gini. Aku kira si kecil tuh sakit atau keringetan karena badannya panas banget. Ternyata bahan bajunya yang si kecil pakai itu ternyata panas, tidak ngeresap keringat. Ya udah deh, Bunda atau aku ganti aja bajunya si kecil dengan berbahan katun dari XXX, dari produk segala macam. Enak kan? Karena iya ya, ternyata kalau si kecil itu salah pakai kaos atau kaos yang tidak menyerap keringat kayak yang kaos-kaos bola gitu kan, rata-rata kan nggak menyerap keringat gitu. Mereka akan kepanasan secara otomatis, nggak nyerap gitu kan. Alah ternyata aku salah Bun. Dan yang benar adalah yang nyerap keringat itu yang berbahan katun, akhirnya diganti. Oke, mereka nggak sadar, mereka itu membaca itu karena nggak sadar. Karena apa? Mereka itu udah kepo di awal dulu nih di sini nih. Tapi setelah mereka itu stop scroll,
Nah, kita ada waktu yang namanya 3 detik untuk mereka melanjutkan membaca, yaitu ada di penghubung di sini. Makanya di bagian pertama ini, di bagian headline ini, bikin yang namanya relevan, orang tuh stop dulu. Ketika udah titik 3 detik pertama itu, makanya jangan terlalu panjang untuk headline, karena kita butuh namanya 3 detik pertama itu mereka itu melanjutkan membaca. Nah, baru dilanjutin membaca, baru di bagian sini kita jabarin kenapa sih si kecil ini atau masalah ini itu muncul. Nah, ini jembatan di sini. Nah, ketika kita sudah membaca sebelah ini, baru kita bumbuin drama. Karena kita membuat sebuah namanya customer idaman kita itu emak-emak. Nah, emak-emak itu identik dengan apa? Drama. Nah, drama itu salah satunya adalah kepo. Wih, apa ini ada drama kebakaran, ada drama apa segala macam. Orang tertarik. Nah, secara tidak langsung kita arahin. Yang tadinya mereka lagi scroll Facebook, scroll Instagram berhenti, dan akhirnya mereka melanjutkan membaca. Nah, baru nanti ada namanya step selanjutnya, baru kita mengarahkan mereka untuk produk. Oke. Sip. Oke, nah dari 3 poin ini, sebelum kita lanjutin lebih detail lagi, ada yang masih belum paham, coba chat dulu. Siapa tahu ada yang masih belum paham tentang pola 3 ini. Apakah masih terlihat sulit? Atau, oh iya ya, ternyata gampang ya membuat sebuah keresahan gitu, mengangkat sebuah keresahan. Nah, silakan di komen teman-teman di kolom chat. Chat dulu. Ada 41 nih, lumayan. Kalau dari Bro Reza, untuk mewakilin, ada yang mau ditanyain nggak dari pola 3 ini? Sebelum kita bedah lebih detail lagi. Oke, masih lanjut sih. Emang headline-nya memang harus relevan ya. Apalagi relevan kayak misalkan seputar harian aja. Dari cerita sinetron kayak apa. Iya. Soalnya orang apalagi lagi yang musim kayak gini ya, lebih seneng baca cerita yang lucu-lucu atau yang memang yang kelihatannya seperti nggak jualan gitu, cuma natural dia cerita aja di situ gitu. Oke, ini dari Kak Cucu Mulyaning sini. Ya. Kalau buat headline gini, kadang suka stuck mau bikin caption apa ya. Nah, permasalahan kebanyakan orang stuck atau nggak bisa menulis sesuatu itu karena takut sebenarnya di awal. Yang pertama takut tulisannya dia itu nggak dibaca atau nggak ada yang nge-like atau yang nggak komen. Dan yang kedua itu biasanya bingung ngelihatnya itu gini, kebanyakan orang yang aku masih lihat ya, bikin caption itu yang berujung jualan. Pokoknya intinya jualan gitu. Nah, ini mindset yang kurang tepat gitu loh. Ingat, sosial media itu adalah ranah bersosialisasi. Sosialisasi dulu aja, pendekatan aja dulu, edukasi dulu. Yang nantinya baru kita arahin jualan. Nah, jadi setiap buat postingan jangan selalu tentang produk dan tentang jualan gitu ya. Ya, betul. Pokoknya apalagi tentang cerita-ceritanya si ibu-ibu tuh yang sekitaran yang lagi ngehits di lokasinya apa. Yang lagi ngehits di daerah situ apa. Nah, ibu-ibu saran saya teman-teman membuat sebuah cerita ala emak-emak gitu. Nah, cerita ala emak-emak itu orang scroll kan. Nah, habis itu terjadilah komen di situ. Habis itu komen, nanti begitu kita lagi posting barang jualan, justru nongol di dia. Karena kita tuh terjadi komentar di situ ya. Jadi kalau bahasanya Facebook dan Instagram itu algoritmanya ketempel di dia karena kita pernah terjadi komunikasi gitu. Jadi interaksi. Jadi bisa aja bercerita tentang apapun itu, nggak perlu harus tentang jualan. Langsung masuk ke situ gitu. Ya, tentang parenting kayak tentang apapun itu bisa masuk. Yang penting kita berceritanya itu yang ngalir aja. Jadi ceritanya itu bukan dibuat-buat, justru orang lebih seneng yang alami gitu ya. Kira-kira gitu ya, Bro. Betul.
Ya, kayak ibaratkan makanya di awal kenapa kita harus paham dulu customer idaman kita, customer atau target market kita itu siapa gitu. Kalau misalnya emak-emak ya udah kita bisa ngobrol aja tentang parenting, tentang masak, tentang berbagi resep atau apapun itu, semuanya kita bisa bahas semua. Nah, nanti baru kita bikin namanya ada pola lagi, kita lanjut aja langsung. Nah, power dari Kepo Rating adalah sebenarnya gini, masalah yang relevan. Nah, emak-emak atau target marketnya yang jual baju anak, yang membeli baju anak itu, masalah yang sering mereka hadapin itu apa sih? Gitu. Masalah masakan kek, masalah hubungan dengan suaminya kek, tentang komunikasinya ya, bukan yang lain, komunikasinya gitu. Terus tentang ngedidik anak yang tadinya sekolah biasa aja sekarang online, itu masalah loh sebenarnya. Kita bisa bahas. Apalagi udah yang punya pengalaman, aduh anakku yang tadinya ibaratkan tiap pagi masalahnya itu cuma nyiapin makan, habis itu udah selesai karena anak di sekolah sampai siang. Sekarang kita harus ngebimbing dia sekolah online. Itu jadi masalah loh, masalah baru loh. Nah, kita bahas gitu. Kita bahas, pernah nggak sih Bun ngerasain ibaratkan gini, kita harus beres-beres rumah, atau mungkin kita harus kerja bisnis atau packing segala macam, tapi sekarang gara-gara sekolahnya online, malah ada kerjaan baru, ada kerjaan tambahan, jadinya malah tambah ribet, bikin pusing. Nah, itu jadi permasalahan, kita bahas aja. Nah, dengan membuat sebuah persamaan dapat membuat customer idaman kalian itu berhenti scroll di HP, di sosial medianya. Yang penting itu dulu, karena orang itu alam bawah sadar itu suka dibuat kesamaan. Nah, nanti kita bahas tentang sedikit poin tentang NLP itu ada. Kenapa kok Kepo Rating itu membahas tentang ini? Yang kedua, bangun cerita dari masalah itu. Cerita aja. Misalnya nih masalah yang relevan tadi tentang anak yang sekolah online. Bangun aja ceritanya dulu. Kita cerita atau bertanya, Bun pernah boleh dong kasih tips atau sarannya, bingung nih ngebimbing anak yang sekolah online lah, apapun segala macam itu. Atau mungkin kita baca artikel kalau misalnya kita saking bingungnya permasalahan orang tua zaman sekarang tentang sekolah online. Kita bisa bangun ceritanya. Dengan membangun sebuah alur cerita dari masalah itu yang relevan, maka bisa menimbulkan yang namanya betah dalam membaca. Orang itu menikmati konten kita karena misalnya nih Bro Juven itu membuat sebuah keresahan atau membuat sebuah postingan tentang sekolah online buat ibu-ibu gitu. Nah, ketika ada ibu-ibu lagi yang melihat postingan saya, itu pasti, Bro Juven ngertiin banget ya, ngebaca banget ya gitu kan, dan menikmati, dan mereka akhirnya menikmati kontennya, captionnya diliatin segala macam. Nah, lihat chat bentar, ini ada Kak Komi Satun ini, ia suka kehabisan cerita. Nah, kalau kehabisan cerita, kita bisa nyari-nyari referensi aja. Pertama, tips untuk kita nggak kehabisan cerita. Iki nyongklalan, Mbak. Oke. Nah, tips untuk kita biar nggak kehabisan cerita, nah ya, yang pertama adalah kita lihat kanan dan kiri. Lihat permasalahan yang ada di kanan dan kiri kita. Cari apa masalahnya. Entah itu dari tetangga, entah itu dari orang tua, atau mungkin dari saudara. Kita lihat kanan dan kiri. Permasalahan yang mereka hadapi, kita tanyain aja dulu. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kita lihat YouTube atau lihat berita online atau lihat koran atau apapun itu, lagi ada masalah apa sih gitu. Lagi ada masalah apa di sekarang ini gitu. Nah, itu sebenarnya udah cukup banyak ya ceritanya. Dari situ kita bisa kembangkan. Oke ya, buat Kak Komi Satun. Kalau misalnya dari kalian ini membuat kalimat atau caption itu bingung, Bro, soalnya nggak jago ngarang. Jangan ngarang, Kak. Kalau misalnya bingung, cerita aja apa yang ada di otak,
apa yang kepikiran sama kita, langsung bacain aja, langsung diketik aja. Kalau misalnya mereka nggak mau baca atau apa, kita konsisten aja terus membangun sebuah masalah itu. Kita bikin cerita aja. Kayak orang ngobrol aja. Nah, makanya bikin namanya sebuah kebiasaan. Kan ibaratkan gini lah, kalau misalnya kita bingung atau nggak jago ngarang atau apapun itu, ya kan kita juga mau jualan online kan. Ibaratkan jangan jualan online deh, jualan offline yang ibaratkan ke pasar itu pun juga kita harus bingung caranya apa, harus negosiasi kan. Kita harus akrab sama tetangga ruko kayak atau tetangga lapak pasar segala macam. Intinya kan kita harus tetap bersosialisasi sebenarnya walaupun offline. Walaupun kita gelar lapak di pasar. Nah, kalau bedanya kalau di online kan cuma kita modal jempol doang nih. Kalau di offline ya kita langsung badannya kita langsung berinteraksi sama tetangga lapak, tetangga warung atau apapun itu. Sebenarnya gitu sih. Harus butuh namanya kebiasaan aja. Nah, kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah bumbu drama yang simpel. Nah, kenapa aku sisipinnya drama ya atau jembatan? Karena kita tahu nih dalam webinar kali ini itu kebanyakan calon target marketnya atau customer idamannya itu emak-emak. Nah, emak-emak itu biasanya drama. Ibaratkan suka yang dilebih-lebihin lah. Tapi yang simple ya, jangan terlalu lebay gitu. Dengan ada tambahannya drama, ada bumbu-bumbu drama yang simple dan sederhana, secara tidak langsung mereka akan membaca copywriting kita sampai selesai. Hanyut, biasanya emak-emak itu biasanya lebih hanyut gitu. Apalagi mereka itu masalahnya udah relevan, dibangun cerita yang benar-benar ini aku banget loh gitu, dimengerti gitu. Nah, ditambah dengan drama yang simpel, maka mereka secara tidak langsung loh, kok yang tadinya aku mungkin pengen scroll Facebook kok tiba-tiba baca captionnya si A ya. Nah, powernya sebenarnya di sini ada tiga fondasi dasar power yang mendasari tentang copywriting itu. Nah, kita lanjut. Kita harus pahami dulu. Nah, kita harus memahami keinginan calon pembeli kita. Dengan kita memahami, ketika kita sudah memahami permasalahannya nih, berikan namanya solusi. Nah, baru kita mulai sedikit-sedikit jualan atau nyerempet nih jualan. Buatlah solusi yang susah ditolak oleh customer kita. Jadi, kan ibaratkan gini, kita sudah membangun sebuah permasalahan yang relevan. Kemudian masa ya sih kita udah membangun sebuah permasalahan dan mereka mengiyakan sedang ada di fase itu, atau pernah mengalami itu, atau pernah ada di masalah seperti itu, atau sedang ada di masalah itu, masa iya sih kita nggak memberikan solusi? Nah, inilah baru seninya namanya kita jualan online, memberikan sebuah solusi. Nah, ingat, poin ini kita harus harus dicatat nih. Harus dicatat penting karena gini, jualan itu pendekatan, bukan jualan. Nah, bingung nggak? Jualan itu pendekatan, bukan jualan. Gimana maksudnya, bro? Jualannya yang benar-benar jualan itu yang baik adalah bukan jualan, tapi pendekatan, hubungan antara si penjual dengan pembeli, hubungannya itu. Ibaratkan, saya mau jual baju anak ke emak A misalnya, ke Bunda A gitu. Ya, kita membuat sebuah pendekatan antara saya, Bro Juven, dengan si calon pembeli itu, membuat sebuah pendekatan. Karena jualan itu yang baik adalah tidak jualan, tapi pendekatan. Nah, ada dua poin yang bakal kita bahas. Ketika kita memberikan solusi terhadap calon pembeli, maka kita akan lebih mudah memahami permasalahan mereka dan mereka merasa nyaman. Karena orang membeli itu karena emosi, bukan logika. Nah, kalau aku sering menganalogikannya adalah gini, ketika emosi itu naik, logika akan turun. Nah, kebanyakan emak-emak atau itu biasanya gini, kok tiba-tiba aku beli ini ya di Shopee ya, karena kemakan diskon. Nah, nih emak-emak nih tiba-tiba check out-nya banyak, tiba-tiba paketannya banyak, sering COD-an ini, karena apa nih? Karena mereka lucu banget ya, bajunya lucu banget ya, barangnya lucu, tiba-tiba loh kok banyak banget ya paketannya. Nah,
Karena apa? Karena emosi yang dimunculin. Nah, kita sebagai penjual itu menaikkan emosi calon pembeli kita atau target market kita atau customer idaman kita, menaikkan emosi kita. Karena pada dasarnya orang itu membeli itu karena emosi. Emosi naik, logika akan turun. Udah, sesimpel itu. Ketika kita bisa membuat orang itu emosi dengan emosi dalam artian emosi positif ya, merasa dekat, merasa nyaman, merasa dimengerti. Nah, emosi yang dimainkan itu akan membuat sebuah ketika kita jualan apa aja, pasti laku kok, pasti mereka beli. Kalau misalnya mereka nggak beli, kemungkinan mereka lagi nggak ada duit aja. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, kita baca dulu nih. Baca chat dulu nih. Ini dari Kak Prima dulu ya. Yang saya lihat, setiap orang yang nulis status julid, responnya selalu tinggi ya. Tapi masa iya harus julid? Nah, kenapa bisa julid itu kok malah sering viral? Nah, kembali lagi, karena mereka itu merasa sebenarnya resah gitu. Contohnya nih, kita bukannya menyerempet-nyerempet tentang corona ya, kalian statusnya Jering lah yang lagi rame itulah, atau Dokter Tirta atau apa gitu. Walaupun saya nggak ngikutin ya, walaupun aku nggak ngikutin, tapi kedengeran. Mereka kayaknya bikin statusnya, statementnya kan yang wah bikin emosi segala macam. Orang itu merasa resah gitu. Iya, karena resah karena coronanya. Tapi viral ya viral. Tapi apakah positif atau negatif ya negatif. Tapi kembali lagi, orang-orang itu suka yang kepo-kepo. Orang-orang itu suka yang emosi-emosi. Ketika emosi udah naik, ibaratkan relevan nih. Pembahasannya mereka itu relevan, yaitu corona lagi susah semua. Nah, karena udah susah, corona mungkin karena kena PHK, kan mereka emosi nih. Ditambah lihat statusnya mungkin lihat statusnya Jering, lihat statusnya Dokter Tirta mungkin atau apapun itu, jadi merasa, wih, iya nih, gue lagi ngalamin nih, lagi ibaratkan lagi ini aku banget loh. Akhirnya mereka mulai julid lah, ikut komen-komen apa segala macam. Pada dasarnya seperti itu polanya. Kenapa yang unfaidah, yang julid-julid itu kenapa lebih sering cepat viral ya? Karena itu masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia itu banyak yang unfaidah juga, banyak orang julidnya juga mungkin ya. Tapi biasanya gitu, karena mungkin relevan aja sih. Makanya kan sekelas Deddy Corbuzier aja nih, ibaratnya smart people aja kadang-kadang ada netizennya. Ya karena mungkin nggak terima juga dengan video-videonya Deddy Corbuzier itu, contoh katakanlah. Jadi kita buat sebuah relevan dulu, kesamaan, jembatan dulu. Ya ibaratkan gini, kuncinya nih ya, kita itu jualan ke manusia loh. Kita jualan ke manusia, bukan ke robot. Nah, manusia itu butuh apa sih? Butuh emosi. Manusia itu makhluk emosi gitu loh. Butuh namanya pendekatan, butuh yang namanya kesamaan, butuh namanya ngobrol, interaksi segala macam. Karena kita jualan ke manusia, bukan ke robot. Nah, simpelnya itu. Terus Kak Farah, Dini, tadi kan katanya kita harus buat kalimat pembuka yang relevan dengan mereka. Nah, udah tuh ya kita coba sok kenal, sok dekat kalau lihat status-status WA orang gitu, target customer kita. Tapi kadang suka ada aja gitu nemuin orang yang kurang welcome, ya kayak nggak mau gitu ditanya-tanya gitu, apalagi di SKD-in. Nah, itu lanjutin apa, cari lagi next target. Mending cari lagi. Karena secara otomatis misalnya nih, kita ngelontarin status tentang pendekatan atau SKSD gitu atau pendekatan segala macam, dan mereka nggak nyaman, ya udah berarti mereka bukan customer idaman kita. Sesimpel itu. Karena customer idaman kita itu ibaratkan ya kita menawarkan sesuatu, mereka langsung ambil, selesai. Makanya sebenarnya kita nggak pernah jualan. Kalau misalnya nih, ibaratkan nih, mungkin testimoni dasarnya Bro Reza deh, dari 2017, saya nggak pernah jualan. Ibaratkan Bro Reza ikut ini deh, ikut private dulu di Jogja, private YouTube, website apa segala macam. Aku nggak pernah mengiyakan atau nggak pernah jualan.
sebagian banyak kebanyakan klien-kliennya aku pun yang aku pegang ini sekarang pun juga aku nggak pernah jualan. Mereka yang datang karena apa? Mereka butuh. Dan kalau misalnya teman-teman pernah lihat story WA-nya aku nggak pernah jualan, jarang banget, hampir 1% doang nih, habis sedikit buat jualan. Kebanyakannya itu sharing. Sangat-sangat kebanyakannya sharing. Nggak pernah jualan, nggak pernah apa-apa, nggak pernah. Sedikit banget. Kebanyakan itu sharing. Karena aku tahu, aku tuh membawa sebuah keresahan. Misalnya gini, aku pernah di posisi yang susah jualan. Aku pernah di posisi yang nggak pernah dapat orderan. Ternyata permasalahanku adalah A, B, C, D, E. Dan ketika itu, habis itu, aku pernah di posisi lagi banjir orderan. Banyak orderan, segala macam. Nah, tapi aku juga ngasih solusi bahwa, yuk kita bisa kolaborasi apa segala macam. Ya itu sebenarnya jembatan di situ. Nah, kita buat sebuah namanya pendekatan. Jadi, kalau tadi pertanyaannya Kak Farah ini itu cari baru aja. Karena sudah pasti mereka itu bukan target marketnya Kak Farah. Karena ibaratkan kalau misalnya ibaratkan gini, kita sama aja kayak kacamata kuda lah. Kalau misalnya kita bikin status di online, kita bikin konten atau apa, itu kayak kacamata kuda. Misalnya ada haters atau orang yang nggak suka dengan apa yang kita kasih, masa bodoh, ibarat kacamata kuda aja nggak usah lirik kanan kiri. Yang ada nanti kalau misalnya kita mentingin kayak gitu, nanti takutnya Kak itu takutnya nanti malah jadinya nggak konsisten. Nah, takutnya lagi belajar copywriting, harusnya praktek secara konsisten tiap hari, pas ada haters sedikit, tiba-tiba langsung, udahlah. Nah, akhirnya nggak praktek. Nah, setelah nggak praktek, habis itu ngeluh, bingung, kok nggak jual, kok nggak laku-laku ya. Nah, itu permasalahannya. Nah, jadi memang kalau urusan kalau orang respon nggak respon, sekarang kita bahas by data statistik ya. Misalkan kita, kan kemarin yang di training WA kemarin kita gimana caranya japri ke 500 orang gitu satu saat gitu kan. Dalam satu kali waktu kita japri ke 500 orang. Taruhlah 10 orang yang respon, 10% yang respon, 500 orang, 10%-nya itu 50. Nah, 50 yang respon, separuhnya beli aja udah 25. Gitu kan? Atau misalkan 50 orang respon, 10%-nya yang beli, udah 5 orang. Jadi, yang gitu mah biarin aja, nanti juga ada lagi yang lain. Kita pusing kalau hanya mikirin yang itu. Mendingan pikirin yang lain yang memang masih bisa kita kejar gitu. Masih bisa kita ukur. Karena memang konsumen kita kan, calon konsumen kita kan banyak gitu. Jadi nggak cuma ngurusin dia doang. Lanjut, Bro. Kita fokus ke ini. Kita fokus apa yang bisa kita kontrol sebenarnya. Jadi kalau misalnya WA, misalnya kita bicara WA, banyakin aja database WA. Fokus banyakin database WA. Jadi jangan fokus apa yang mereka respon atau fokus nyari respon dari mereka atau feedback gitu. Tapi fokus aja tentang kita berbagi. Ini sharing, pendekatan. Kalau aku ya punya prinsip udah aku lama pegang tuh gini. Aku fokusnya adalah ngebantu orang. Aku fokusnya adalah sharing ke orang. Kalau misalnya aku ngajar Facebook, Instagram, atau sekarang ini aku fokusnya ngajar orang. Fokus ngebantu mereka. Kalau mereka praktek atau nggak praktek, atau mereka nggak mau ikut belajar segala macam, ya terserah mereka. Yang rugi bukan aku. Tapi yang rugi yang mereka ini, yang nggak mau belajar sama aku. Ininya gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita sharing ini, jualan baju anak segala macam, yaudah fokusnya satu, ada dua fokus yang sebenarnya kalau misalnya kita jualan baju anak ya. Yang pertama adalah fokus banyakin database, entah itu teman di Facebook, follower di Instagram, atau mungkin database WA ya. Paling enak sih database WA. Fokus aja terus, fokus banyakin database. Yang kedua, fokus aja berbagi, sharing. Nah, sharingnya itu kebanyakan nih yang di story WA ini, sharingnya adalah display produk. Nah, itu yang kurang tepat. Fokusnya apa? Tekstur bahan, pengenalan bahan, kenapa bahan A itu lebih baik daripada bahan B. Fokus di situ.
Tapi kebanyakan yang aku lihat di story WA itu kebanyakan display produk doang. Oke, bagus, tapi lebih baik ini orang bisa lihat benar-benar, ibaratkan gini, kalau misalnya kalau di marketing itu ada salah satunya tentang indera peraba. Jadi kita mewakili indera peraba si calon pembeli kita. Ini bahannya tuh kayak gini ya. Kayak kemarin tuh pernah lihat tuh status yang jualan pisau nih. Ya kayak gitu. Ini tajam banget ya, atau segala macam bahannya itu terbuat dari ini nih, kuat banget, dipentok-pentokin juga nggak luntur catnya, katakanlah seperti itu. Jadi mereka itu, oh ya, aku butuh nih pisau yang kayak gini, yang gak gampang karatan, yang tajam, sekali asah mungkin langsung tajam, motong daging, motong apa segala macam. Nah, kita membangun sebuah itu begitu, bukan hanya sekedar ngedisplay. Nah, jadi kita harus benerin dulu nih, karena apa? Fokusnya adalah kepo dulu. Orang itu kepo bukan karena gambar loh, kepo tentang fitur-fiturnya. Kenapa sih baju ini bagus? Coba, kalau bisa disuruh tanya, kenapa baju ini bagus? Kenapa baju ini layak untuk dibeli? Ya karena ini baju ini nyerap keringat, bahannya itu katun bambu mungkin katakanlah segala itu, atau katun yang 30S, 20S segala macam. Kita jelasin semua. Nah, kenapa? Kalau katun, emang kenapa harus katun? Nah, kita harus tahu dulu. Nah, karena kalau katun itu biasanya menyerap keringat, dan ketika nyerap keringat, otomatis kita jadi adem. Nah, kalau adem, si kecil akan lebih nyaman. Nah, kita gali terus, ibaratkan gitu. Oke, kembali lagi. Jualan itu pendekatan, bukan jualan. Nah, itu kata-kata yang mungkin harus kita pegang banget poinnya. Jualan itu pendekatan, bukan jualan. Nah, ini ada pertanyaan lagi, itu apakah tiap-tiap nulis status juga ada timingnya? Mungkin lebih tepatnya bukan timingnya, tapi lebih ke arah keresahan itu yang relevan. Kira-kira mereka lagi ngadapin sebuah permasalahan apa ya? Kalau misalnya mereka sedang tidak mengalami permasalahan itu, minimal mereka pernah ngalamin permasalahan itu. Intinya membuat sebuah kedekatan. Nah, nanti kita bahas di poin selanjutnya, ada yang namanya mirroring, seperti kayak kaca. Gitu. Nah, oh iya ya, aku pernah nih dulu ngalamin keresahan itu. Makanya kenapa kalau di status mama kadang-kadang gini, Bun, tolong dong solusinya ini, anak saya digigit nyamuk kok bentol-bentol ya segala macam. Nah, biasanya tuh yang komen tuh banyak tuh ibu-ibu tuh. Oh Bun, coba pakai minyak ini, minyak esensial ini segala macam. Biasanya kayak gitu. Soalnya dulu pernah nih Pun, anakku digigit nyamuk atau serangga jadi bentol gede segala macam. Nah, bikin sebuah relevan seperti itu. Dipancing aja, kepo rating itu memancing kok. Nah, ini betul, Kak Kongi Satgung ini banyakin kontak ya. Ya betul, karena kontak itu, database itu benar-benar ngaruh ya. Relevan banget sih. Karena gini, kayak misalnya sekarang nih, saya kalau sekali bikin story yang lihat 200 lebih, bahkan pernah sampai 300 sampai 500 orang. Masa ya sih 1% nggak ada yang beli atau apa, atau jadi klien, kan udah lumayan banget gitu. Sekali lihat story loh ya, lihat story itu ratusan orang yang lihat gitu, kan udah lumayan banget gitu. Nah, jadi kita bangun sebuah kedekatan dan database. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian makanya ada sebuah namanya caption, itu kepo dahulu cuan kemudian. Dengan membuat mereka kepo dan nyaman dengan konten yang kita buat, secara otomatis mereka akan sangat memperhatikan kita. Nah, kepo dan nyaman itu dibangun dengan namanya permasalahan yang relevan. Dan kita memberikan sebuah solusi. Nah, makanya kenapa mungkin dari sekarang ini peserta itu ada 51 orang. Mungkin member-member di sini nyaman di grupnya Fire Shop, di grupnya Kalukis sama Bro Reza, nyaman. Dan mereka adanya trust. Nah, makanya coba bayangin kalau misalnya para peserta di sini ada 51 orang, itu
duplikatnya sama kayak Kak Luki, sama kayak Bro Reza. Membangun sebuah kedekatan seperti ini juga. Wih, enak banget lah. Semuanya loyal, semuanya jago jualan, semuanya mungkin katakanlah orderannya kenceng, minimal 1% aja setiap orang, dan database-nya 500 lebih yang setiap lihat story WA. Wah, ya pasti cuannya udah maksimal. Makanya bikin dulu kepo-kepo dahulu, cuan kemudian. Oke, sepakat ya? Kita lanjut. Nah, kunci kepo rating itu adalah sama aja kayak pacaran. Nah, nih pasti di sini hampir 100% deh kayaknya deh. Enggak deh, 99% deh kayaknya udah pada nikah nih. Kecuali pematerinya nih Bro Juveni masih jomblo nih. Nih, karena gini, pacaran itu kan nggak mungkin kita langsung ngajak pacaran atau nikah. Pasti kan namanya pendekatan dulu. Nah, sama halnya kita jualan. Pasti pendekatan dulu, nggak mungkin langsung beli. Kalau misalnya langsung beli, ya itu bonus. Tapi hampir 90% orang itu membeli karena mereka udah merasa nyaman dengan kita. Udah merasa nyaman, udah merasa cocok, udah merasa, oh dimengerti banget deh. Akhirnya mereka membeli produk kita. Nah, ini dari Kabano Hapsari. Setiap postingan WA Story yang lihat online, OST itu apa ya? Online shop ya? Di atas 150 orang, tapi yang beli justru bukan yang lihat WA Story, bro. Kenapa itu ya? Nah, mungkin WA Story-nya tadi yang aku pernah share tadi, kemungkinan story WA-nya Kak Hapsari itu hanya sekedar display produk, bukan menjelaskan produk itu. Nah, menjelaskan dengan mendisplay itu beda loh. Display, display aja dah. Kayak ibaratnya di Ramayana gitu, apa di pokok gitu. Tapi kalau menjelaskan produk itu sama aja kayak di warung atau di lapak-lapak yang di pasar itu loh. Contoh nih, pernah nggak apa namanya, ada penjual ember, pernah nggak lihat penjual ember nih, embernya dipukul-pukul gitu, pernah nggak? Ya ember semua gitu-gitu aja, tapi kenapa kita tertarik sama mereka? Karena embernya itu ini, wah terkesan kuat gitu. Dipukul-pukulin, dipentok-pentokin kuat. Nah, itu kita menjelaskan produk, bukan jualan produk. Nah, mungkin status WA Story-nya Kak Hapsari itu hanya display produk, bukan menjelaskan produk. Nah, untuk sekarang, coba deh mulai sekarang, kayaknya aku hampir setiap hari bikin story, coba deh mulai rutin ngikutin WA Story-nya aku, WA Story-nya Bro Juven. Aku dan amatin setiap aku bikin WA Story itu kayak gimana. Pasti nggak pernah ada yang namanya jualan. Pasti cuma 1% lah, sedikit banget jualannya, sedikit banget. Seringnya nggak pernah jualan. Karena apa? Saya menjelaskan rutinitasnya Bro Juven itu apa sih? Nah, apa yang Bro Juven kerjakan sih? Itu. Nah, baiknya kalau misalnya Kak Hapsari itu, apalagi nih kalau punya displaynya bajunya nih ya, sering aja bikin review. Datang nih produk barunya gitu kan dari Very Shop. Wih, ternyata produknya kemarin udah ada nih, lihat nih, samakan antara foto sama barang realnya nih gitu kan. Wih, keren ya bajunya ya, ternyata gini fiturnya. Terus misalnya nih, bikin sebuah drama. Ternyata nggak disangka-sangka, ternyata kerahnya kayak gini ya. Misalnya ada keunikan apa gitu di kerahnya kayak atau di lengannya kayak. Ternyata bajunya dari yang ini, dari Very Shop ini, ternyata kerahnya kayak gini ya gitu kan. Bikin sebuah drama-drama itu, bikin orang penasaran. Kerahnya kayak gimana emang sih? Nah, emang kerahnya kenapa, Bu? Gitu kan misalnya. Tanya. Ini loh, kerahnya kayak gini segala macam. Oh, itu mah biasa aja ya itu. Kita buat sebuah video review aja gitu, lebih apa namanya, biar lebih enak orang itu. Jadi jangan hanya fokus di display aja, tapi bikin namanya review. Karena kayak gini, nah produk baju anak itu bukan produk kebutuhan. Kebutuhannya adalah baju. Tapi ini adalah produk keinginan. Nah, produk keinginan adalah kayak fiturnya, kayak warnanya, sablonnya, terus desainnya segala macam. Itu produk keinginan. Nah, kalau misalnya produk kebutuhan, ya baju anak selesai. Yang penting anaknya emak-emak, anaknya bunda itu pakai baju selesai. Itu produk kebutuhan.
Tapi yang dijual baju, yang dijual Kaluki itu dari Very Shop itu produk keinginan. Itu bajunya lucu, terus bajunya sablonnya lucu, terus mungkin fiturnya lucu atau jogger atau apa segala macam itu fitur. Nah, fitur itu adalah sebuah keinginan. Nah, gimana kita bisa tahu fiturnya itu bagus kalau kita nggak deskripsiin? Nah, makanya kebanyakan hampir 100% mungkin ya. Mau yang nggak deh 90% yang aku lihat di WA Story, emak-emak yang jualan baju anak itu rata-rata display produk. Bukan menjelaskan sebuah produk itu atau baju anak itu. Nah, makanya dengan ilmu copywriting ini kita membuat sebuah konten di WhatsApp itu bikin orang itu tertarik dengan produk kita. Oke? Kita lanjut ya. Nah, pola membuat sebuah copywriting itu membuat mata dan jempol mereka berhenti scroll. Bisa diterapkan di gambar, bikin gambar atau foto yang membuat mereka tertarik, atau jangan posting jualan mulu nih, kayak tadi aku udah share ya, sosial media itu sosialisasi bukan jualan, dan konsisten. Konsisten dalam memahami siapa customer idaman Anda. Jadi kita harus paham, harus setiap hari itu yang kita ulas, kita review, kita bangun interaksi di WA Story itu selalu konsisten tentang emak-emak permasalahannya itu apa, anak kecil permasalahannya apa, terusnya suami itu permasalahannya apa, rumah tangga dengan mertua itu permasalahannya apa. Kita bangun aja terus dan bersosialisasi dengan cara yaitu membuat sebuah review produk. Karena produk mungkin 100% produk dari Very Shop, dari yang dijual Kaluki itu adalah produk keinginan, bukan produk kebutuhan. Jadi kita harus review terus. Oke? Bisa dicatat ini. Nah, copywriting itu adalah seni pendekatan. Nah, yang pertama adalah kita membuat sebuah yang namanya proses interaksi. Membuat sebuah interaksi antara calon pembeli dengan kita sebagai penjual. Karena no transaksi, no transaksi. Proses memahami. Dengan memahami calon pembeli Anda, secara otomatis Anda sudah mengambil hati mereka. Nah, kemudian adalah proses emosi. Buatlah kata-kata yang santai, apa adanya, dan bikin gregetan. Emosi naik, logika akan turun. Nah, ini adalah salah satu, itu adalah proses mirroring. Buat kesamaan seperti mirror atau kaca, dengan kesamaan mereka akan merasa diperhatikan. Kayak contoh tadi itu, apa namanya? Misalnya kayak aku contoh tadi itu, aku share, benar-benar share tentang aku pernah gagal, aku pernah bangkrut, aku pernah jualannya nggak laku, susah jualan segala macam, aku pernah. Dan mungkin mereka juga pernah ngalamin yang sama. Terus sekarang kegiatanku apa, begadang sampai pagi, apa yang aku kerjain semua, aku share semuanya. Dan akhirnya ya mereka merasa, oh iya, aku pernah loh di posisinya Bro Juven juga, tapi kenapa kok Bro Juven sekarang enjoy banget ya? Itu proses mirroring, karena manusia itu senang banget disamain. Pokoknya kalau makanya kenapa, nih ya, makanya kenapa ibu-ibu arisan itu kenapa senang buat ngumpul, senang banget ngobrol bareng, senang banget ngegosip bareng, karena mereka memiliki kesamaan yang sama. Suka julid, suka ngegosip gitu. Nah, makanya itu proses mirroring itu. Kemudian, copywriting adalah sebuah proses solusi. Jualan itu mentransfer solusi. Ingat ya, jualan itu mentransfer solusi, bukan merampok duit mereka. Makanya dengan cara mentransfer solusi itu, dengan cara membuat sebuah edukasi yang melalui fitur-fitur baju, bahan katun, lengannya mungkin kayak gimana, apapun itu. Kita memberikan sebuah solusi ke mereka dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang akhirnya membuat sebuah mereka kepo. Oke? Nah, ini bisa di-screenshot dulu atau mungkin ditulis, boleh. Nanti aku juga share, nggak masalah. Lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu contoh visual copywriting. Nah,
sebuah komponen warna, angka, atau model berekspresi yang mencolok. Nih, ini aku coba besarin dulu bentar. Ini kelihatan nggak tulisan merahnya ini? Coba deh, minta tolong di chat. Kelihatan nggak tulisannya ini? Kalau kelihatan baru aku jelasin. Sambil ngopi dulu nih. Kelihatan nggak? Ayo, coba di chat ya. Oh, oke. Kelihatan kalau diperbesar. Oh, oke, ya siap. Jadi gini, ini salah satu bikin konten yang namanya, kalau misalnya kita di Instagram ya, ini buat referensi tentang membuat sebuah visual copywriting. Kalau tadi kita bicara masalah apa namanya caption copywriting, kalau sekarang kita bicara tentang visual copywriting. Nah, kita bikin copywriting itu berdasarkan komponen warna yang mencolok, angka yang besar, ekspresi yang bikin orang itu tercengang. Contoh, nih, apa saja sih keuntungan join-nya? Dengan ekspresi yang seperti ini. Kemudian ini tulisan kecil tapi ekspresinya adalah sambil nunjuk ke atas gitu. Kemudian ini angkanya itu gede. Terus abis itu tipsnya itu angkanya warnanya mencolok, warnanya kuning, backgroundnya merah. Nah, kemudian di sini ada namanya kayak infografis. Kemudian ekspresi, kebanyakan ekspresi. Kebanyakan aku pas melihat apa namanya jualan di kelas cuan Instagram, kebanyakan orang ini masih namanya display produk. Nah, makanya pas kapan pernah aku sharing di WA story itu tentang apa namanya kenapa kok jualan di Instagram itu sepi? Ya mungkin mereka masih namanya display produk, udah selesai. Display produk doang. Tidak membuat sebuah orang itu tertarik apa sih itu gitu. Karena kalau kita detailin semuanya itu bikin orang semua tertarik gitu. Makanya di awal itu yang penting mereka kepo dulu. Urusan mereka nanti ngelihat sampai scroll sampai ke samping-samping kayak microblog gitu ya, postingan microblog itu ya urusan mereka gitu. Nah, yang penting ini visual copywriting adalah mencolok di awal. Warna yang mencolok. Nah, untuk tipsnya adalah kalau misalnya di Facebook, hindari warna biru. Karena Facebook warnanya biru. Cari warna merah, cari warna kuning, atau apa segala macam. Di Instagram nggak masalah. Kalau di Instagram bebas itu. Tapi kalau bisa ya dominan warna kayak gini yang benar-benar mencolok. Apa sih ini? Apalagi orangnya gede gitu. Apa namanya? Tampilannya gede sambil berekspresi gini. Sambil nunjuk segala macam, angkanya 4 segala macam. Orang lebih, apaan sih ini? Nah, ingat, ini apa sih? Ada waktu 3 detik. Nah, ini bikin namanya semuanya itu visual copywriting. Terus ini contoh nih, nah ini nih kemarin yang lagi rame ini aku sempat tanya juga nih ke Bro Resa nih, ini kok jualan kutus-kutus semua sih ini? Nah ini sama, saya juga pernah dapat klien juga kutus-kutus kurang lebih tahun lalu lah kalau nggak salah, mau menjelang 2021 ya beda kan, di WA story-nya itu kebanyakan cuma liatin dus-dus kutus-kutus, terus pokoknya intinya cuma nge-review produk, cuma gitu doang gitu. Nah, tapi kalau bisa diseriusin secara visual copywriting yang udah pernah saya buat untuk klien itu kayak gini, ekspresi wajah, walaupun wajah ini orang ini nggak make up kutus-kutus, tapi kan tinggal cari aja, ditempel aja di sini sambil ngelirik nih. Ini kalau diperhatiin, yang ini kan sambil ngelirik ke kutus-kutus. Terus kita bikin konten yang namanya kayak gini, kayak apa namanya fitur-fitur yang ada di kutus-kutus. Terusnya ini pusing, padahal ini pusing karena mungkin nggak punya duit kali ya, bukan apa itu. Tapi ya ini jadi konten gitu. Nah terus di sini ada kayak apapun masalah ototmu segera balur dengan minyak kutus-kutus. Pokoknya ya intinya visual copywriting adalah minimal orang lihat dulu. Nah, dengan melihat itu komponennya adalah warna, terus habis itu font, terus tulisan yang gede, ekspresi modelnya pun
yang mempengaruhi kayak gini segala macam. Gitu. Nah, visual copywriting. Nah, visual copywriting itu ada 3 komponen yang benar-benar kita harus pahami dulu. Yang pertama adalah gambar yang mencolok. Dengan gambar yang mencolok, akan bikin orang itu sangat fokus dan akhirnya berhenti scroll. Ingat, kenapa aku berulang kali menjelaskan copywriting itu bikin orang itu harus sangat fokus dan berhenti scroll? Karena gini, sekarang itu jumlah distribusi konten itu udah banyak banget. Ibaratkan konten tuh udah jadi kayak sampah gitu, banyak banget gitu. Entah itu yang di TikTok, entah itu yang di Instagram, atau di Facebook itu udah banyak banget. Nah, kalau kita berenang di lautan yang ibaratkan hanya sekedar gitu-gitu aja, gimana ibaratkan postingan kita itu mau dilihat gitu. Makanya gimana caranya kita harus bikin yang mencolok, bikin orang fokus. Tujuannya adalah berhenti scroll, berhenti dulu. Kemudian bikin judul dan bikin orang kepo dan relevan. Karena setelah stop nih, ada waktu 3 detik untuk mereka memutuskan lanjut baca atau lanjut scroll. Nah, kalau misalnya status kita atau itu nggak membuat orang itu mencolok atau orang itu nggak kepo segala macam, ya udah lanjut scroll aja. Nah, warna dan ekspresi wajah itu penting. Jika di posting itu ada Facebook hindari warna biru, terus kemudian ada perpaduan warna yang mencolok dengan background dan tulisan. Gitu. Sebenarnya ini kita bahas di webinar ini yang benar-benar basic fondasi dasar. Kalau cara menulisnya, kita bakal bedah banget di grup WA. Itu ada tekniknya banyak banget. Yang bikin kita benar-benar ibaratkan makanya, oh ternyata cuma gini doang ya. Yang penting kita harus pahami dulu ini dulu. Kita ibaratkan harus di luar kepala lah. Kalau istilah guru ngajar itu, ibaratkan kalau Bro Rizal ngajar ke murid itu, harus di luar kepala dulu nih semuanya nih. Kalau nggak di luar kepala ya bingung, akhirnya di luar kelas. Bisanya di luar kepala karena udah biasa dikerjain. Tapi kalau nggak pernah ngerjain ya nggak bisa di luar kepala. Nah itu di luar kelas jadinya. Oke. Nah ini dia. Pondasi visual copywriting itu memberikan namanya kesan pertama. Makanya di WA itu mulai sekarang mulai pikir, ibaratkan gini lah. Kesan pertama begitu menggoda. Selebihnya terserah Anda. Ya itu. Pokoknya gini deh. Mohon maaf aja nih ya, kalau misalnya di posting di WA, jangan asal posting deh. Ya, jujur kan, ibaratkan kita bisa saling save nih. Kita saling save dan mungkin aku juga ngeliatin nih kan status story-nya para member Veryshop ini. Minimal kita ada effort-nya sedikit lah. Untuk apa? Memberikan kesan untuk jualan baju anak bukan hanya sekedar display. Tapi minimal nih, para member Veryshop ini itu minimal order bajunya untuk apa? Untuk stok, dan stok itu untuk apa? Untuk di-review. Jangan ditumpukin doang. Kalau ditumpukin doang malah jadi tempat tidur tikus ntar. Di-review. Di-review, entah itu dipakai ke anak, kalau misalnya belum punya anak, misalnya anak tetangga, kayak apa, ternyata deh bagus ya bajunya ya. Gitu aja terus. Minimal ada effort lebih. Karena fondasi visual copywriting ini memberikan kesan pertama. Misalnya gini. Kalau misalnya nih aku calon pembeli, alah baju display foto mah bagus, emang foto bagus, pakai model, pakai kamera, pas aslinya kok jelek. Nah, kesan pertama itu yang harus kita patahkan dengan cara apa? Ini loh beneran bagus. Honest review ya. Kalau misalnya bahasa influencer tuh honest review gitu kan. Ini beneran banget bagus gitu. Bukan foto model boleh, tapi foto yang real itu yang bener-bener bikin orang itu iya ternyata bener ya bagus ya gitu. Makanya kenapa kontennya Kaluki atau Bro Reza kadang-kadang kan dipakein ke Kirana kan, dipakein ke Kirana bajunya atau apa, bagus ya gitu, ini dipakai Kirana bagus banget, lucu banget, kenapa sih kayak gitu. Makanya kalau misalnya itu ya bukan manfaatin aja, pakein aja dulu, minimal dipakai dulu ke anak gitu. Nah, jangan terlalu banyak ornamen. Kalau bikin konten itu jangan terlalu banyak ornamen. Karena apa? Ornamen itu malah bikin pusing. Jadinya orang itu nggak fokus ke produk kita,
nggak fokus ke pesan yang kita akan nggak akan kita share, yang kita akan share. Terus gunakan bahasa yang sederhana, sangat sederhana, harus simple dan mudah dimengerti. Kalau bisa ya bahasa emak-emakan itu gimana sih? Kalau misalnya nih, aku ngobrol sama Bro Reza ya lu gua, ya berarti ya bikin story WA ya lu gua aja. Kalau misalnya emak-emak itu biasanya bun apa emak atau ijeng atau apa gitu, ya udah bahasa kayak gitu aja gitu. Gak usah dibikin-bikin, gak usah ada-adain lah. Yang apa adanya banget gitu, jangan ada apanya, yes. Kemudian padukan dengan konten yang dibuat gitu. Ornamen dan ekspresi mewakili cerita apa yang diceritakan. Misalnya nih, aduh, yang tadi ya, setelah di kasus yang tadi tuh, aduh si kecil rewel terus kalau mau tidur gitu kan. Sambil ekspresi, aduh bun, bingung nih kenapa nih si kecil kok susah tidur atau apa tuh. Mengekspresikan, walaupun hanya sekedar foto. Nah, nyari-nyarinya itu gampang, cari aja ekspresi model kebingungan, kecapean atau apa. Ya udah, habis itu dibikin, aduh bun, bingung banget ya kenapa ya si kecil kok susah tidur tadi. Saya bikin gitu. Walah, ternyata panasan. Kalau kepanasan gerahan atau apa, ambil kipas-kipas. Mulai ekspresikan, cari aja di Google. Karena dengan visual copywriting ini akan lebih mudah merealisasikan, oh iya ya beneran mereka itu lagi kepanasan. Karena kan gini, kita kan online, nggak merasakan gitu. Nah, salah satu dengan cara merasakannya itu dengan cara ekspresi atau model atau ada icon apa, icon sedih, icon kepanasan, ada icon marah segala macam. Nah, ini untuk teman-teman yang udah pada punya admin, bisa menjadi kerjaan admin itu bikin konten yang seperti itu. Jadi intinya kita owner ya udah tahu admin kerjain bikin kontennya kira-kira kayak gini. Tapi harus owner udah tahu ini loh konten yang bagus. Ya, Bro ya? Ya, betul. Nah, kan kalau udah leveling training yang sekarang itu kan udah pakai target segala macam. Harusnya sih udah pada punya admin nih yang lagi pada di sini, bahkan beberapa udah ada admin yang ngikut gitu. Harusnya ya itu admin, jadi admin yang mengerjakan kayak gitu. Kalau aku nggak sempat begitu ya iya lah, aku juga nggak sempat, siapa yang ngerjain? Nah itu admin. Ya, jadi gitu admin ya. jangan cuma Jadi jangan, balas-balas chat aduh doang. kayaknya nggak bisa nih aku nih gitu, kayaknya pusing nih aku di mama nih megang begini. Nah kan udah punya admin, lah admin yang ngerjain gitu. Ya bro ya. Betul. Admin kan dibayar juga lah. Jadi manfaatin aja yang ada gitu. Misalnya admin lagi packing, ya udah difotoin aja di video. Wih, alhamdulillah lagi packing nih admin. Gimana admin? Capek nggak hari ini packing? Gue masih semangat walaupun ratusan packing masih semangat. Nah, itu mengekspresikan itu kan. Terus ya ada misalnya admin yang pura-pura misalnya nih kadang-kala pura-pura tidur gitu. Aduh, admin kenapa kok tiduran? Iya nih capek banget, ada ribuan packingan yang harus di packing hari ini. Nah, mengekspresikan, wih keren ya ini ya gitu kan. Online shop ini keren ya. Ih, emang jualan apa sih? Ini loh jualan baju ini. Nah, wih, keren ya baju ini kok laku ribuan pieces ya. Nah, orang bikin kepo tuh kayak gitu. Apalagi kalau admin berdayain aja admin. Wih admin kenapa ini kok kepanasan gini? Iya nih kepanasan soalnya banyak banget yang ngechat gitu kan. Misalnya nih tangannya kayak gini terus itu admin kayak gini terus misalnya nih. Admin kenapa jempolnya kok kayak gitu terus itu? Iya nih tiba-tiba gerak terus jempolnya gara-gara balasin orang-orang yang pada pengen beli baju A gitu. Nah, itu ada banyak tekniknya nanti. Kita akan bahas detail-detail produk, detail-detail copywriting itu nanti di grup keluar tentang kita bikin konten atau bikin tulisan yang kira-kira yang bikin orang menarik atau orang tertarik dengan kita tuh kenapa sih? Jadi gini, kalau misalnya kita hanya sekedar produk ini udah kejual ribuan pieces, mereka yang benar, karena mereka butuh bukti, butuh namanya yang benar ribuan pieces. Nah, kita bikin sebuah jembatan itu bener loh nih sampai admin itu sampai capean, sampai packingannya banyak segala macam. Orang bikin kepo dulu. Nah udah kalau misalnya kepo natural aja. Jadi makanya kenapa salah satu tipsnya adalah lihat kanan lihat kiri. Ya udah simpel banget. Apa yang bisa kita lihat itu jadi konten.
Gampang banget. Ibaratkan nih, Bro Juven aja yang ibaratkan 24 jam di rumah, bahkan sebulan nggak keluar-keluar rumah aja kontennya banyak. Ya itu, gampang. Cari konten tuh gampang. Oke, lanjut ya. Nah, yang penting adalah kita harus namanya segera action dan nikmatin prosesnya. Karena apa? Kalau misalnya kita nggak action dan nggak nikmatin prosesnya, yang ada malah kita akhirnya kebingungan. Akhirnya kebingungan, dan akhirnya ketika kita kebingungan, ada yang ngejulit, akhirnya kita nggak praktek konsisten. Ketika nggak praktek konsisten, akhirnya ilmunya itu lupa. Kalau udah ilmunya lupa, akhirnya ternyata jualan di Facebook dan Instagram ternyata susah sih. Nah, akhirnya muncul kayak gitu. Oke, kita buka sesi pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke namanya ke struktur copywriting ya. Di sini kelihatan nggak, Bro? Yang aku slide baru nih. Kelihatan sih, tapi rada kecil ya. Digedein gimana caranya tuh? Gedein benar. Ini ya. Oke, ya nanti ini kita buka sesi pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke namanya struktur copywriting yang untuk PR webinar kali ini. Hai. Ya, jadi kan ini kelasnya kira-kira seminggu ya, Bro? Lebih kayak ya selesai ini soalnya copywriting banyak banget sih. Iya, jadi nanti ini bukanlah akhir dari perjalanan kita. Justru ini awal. Ini bridging-nya dulu. Nanti masuk dari sini tuh nanti tugasnya di grup WA begini, begitu, begini, begitu, dan semua harus mengerjakan. Dalam arti kata memang kalau memang mau bisa dan kita mau fasih atau bisa pakai terus ya itu. Tuh. Tadi ada yang nanya nih, nanti materinya di-share nggak nih? Bisa di-share ya? Ini bentuknya apa? PowerPoint apa nih, Bro? Ini Canva. Jadi nanti kan ini recordnya Zoom ini kan ada nih nanti. Ada sih recordnya Zoom. Ada recordnya Zoom. Iya, nanti di-share aja itu recordnya. Ya. Oke. Kalau nanti ininya, yang ini struktur copywriting-nya nanti aku share. Ya, jadi nanti ada di grup. Jadi nanti kita modelnya sehari tugas sekali ya, Bro ya? Iya, betul. Sehari tugas sekali, jadi teman-teman maksimalkan bener-bener selama tugas itu supaya apa? Supaya ya biar bisa latihan dengan baik gitu ya. Supaya bisa. Kayak Kirana. Kirana. Biasa. Iklan dulu. Oke, lanjut, Bro. Oke, ada pertanyaan. Yuk, puas-puasin aja tanya. Iya, silakan yang nanya dulu. Tidak bertanya sesat di jalan. Bro Reza, biasanya orang-orang kalau pencitraan lagi Zoom itu kayak gimana sih? Kan kita aliran pencitraan nih. Bro, biasanya gimana sih kalau pencitraan para orang-orang yang nge-Zoom itu sih? Di screenshot lagi ikut Zoom gitu. Anjay. Di foto. Mbak Risma mau nanya? Itu nggak di unmute, mau nanya apa gimana? Apa yang lain? Ya, kalau mau nanya via ngomong atau apa boleh. Ya. Atau mau ngechat juga boleh. Apa ini kita ini dulu nih stop share, habis itu siapa tahu kalau mau kelihatan mukanya ada yang cantik-cantik bunda-bunda malam-malam ini boleh.
Atau mungkin bisa diwakili sama Bro Reza atau Kak Luki, kira-kira yang mau dipertanyakan. Ini nih bro, buat status teman-teman. Malam-malam mata masih melek aja. Ada apa sih? Wah, ada arisan nih. Kayaknya kepo banget, penasaran. Boleh japri aku ya besok pagi. Yang japri aku kasih diskon deh. Nah, bisa kayak gitu. Tapi mungkin jembatannya itu terlalu cepat ya. Jembatannya itu, misalnya gini, mungkin. Kan berarti kan produknya mau ditawarin kan tentang arisan online nih misalnya ya. Berarti mungkin aja, malam-malam Bukan kok gitu, bukan arisannya sih lebih tepatnya. Maksudku kenapa sih masih melek malam gini belum tidur gitu loh. Ternyata kan lagi Zoom. Tadi kan ngebahas ya gimana mau pencitraan Zoom malam ini gitu. Padahal sebenarnya kita Zoom ini belajar. Tapi kan ibu-ibu kalau dengar kata belajar tuh udah takut ya. Kita bisa sebut itu sebagai ya. arisan atau apa gitu. Oh ya, atau review produk bisa. Kan unboxing produk mungkin bisa. Unboxing produknya apa? Produknya kayak rating, belajar gitu apa. Produk kalau misalnya yang menjerumus ke arah yang situ bisa. Oh ini malah pas nih, Kak Dewi. Pas banget aku barusan buat status arisan. Bro, ini dari Kak Saroh nih. Bro, semisal gini nih, kita sudah bikin konten kan ya. Lah konten itu menurut kita nih bakal orang pada kepo, tapi ternyata kebalikan. Nah, gimana cara riset kesalahan kita kenapa bisa gitu ya? Nah, gini, kalau misalnya kita bikin konten itu bukan menurut kita yang bakal, menurut kita baik, tapi menurut mereka itu baik. Jadi kita kan gini, menyajikan konten itu kan untuk mereka, untuk para customer kita atau calon customer kita, bukan untuk kita sendiri kan. Nah, bikin yang kira-kira itu gini, misalnya kalau misalnya buat latihan ya, misalnya kita bikin konten dulu nih atau tulisan dulu, coba kita kasih ke suami dulu kayak kalau misalnya ini kira-kira bagus nggak ya? Kira-kira kayak gini tuh tepat nggak ya? Tapi minimal lagi gitu. Nah, kalau misalnya langkah pertama itu kita udah lewatin, ada langkah kedua, kalau misalnya ternyata orang itu nggak pada kepo atau sepi atau apa, mungkin kembali lagi target marketnya masih kurang tepat, pertemanan di Facebooknya kurang tepat, follower di Instagramnya kurang aktif, terus mungkin di WA itu ternyata database itu pasif, jarang disapa, atau mungkin jarang di PC, atau mungkin apapun itu. Nah, fokusnya di situ dulu. Fokusnya itu gimana caranya kita mengumpulkan target market yang tepat dulu. Nah, ketika kita udah menemukan target market yang tepat, bikin yang namanya kita fokus ke quantity. Nah, fokus. Jadi pertama itu kualitas dulu, habis kedua quantity, perbanyak itu. Nah, tapi mungkin di awal sekarang itu ternyata masih sepi atau nggak ada interaksi atau apa, ya udah kita kacamata kuda aja. Gak usah lirik kanan lirik kiri, yang penting kita konsisten aja tiap hari. Kalau misalnya ada yang nge-like, kita DM mungkin. Kalau ada yang komentar, kita balas komentar, kita gantian komentar ke mereka, segala macam. Bikin sebuah kedekatan. Bikin orang kepo. Agar apa? Algoritma di Facebook atau di Instagram kita itu membuat bahwa akun ini benar-benar berinteraksi. Nah, akun ini benar-benar berinteraksi, orang ini berarti ya udah deh suatu saat scope-nya dilebarin. Itu secara kita ibaratkan algoritma di Facebook atau Instagram itu kayak gitu sih. Jadinya benar-benar di awal kita harus berinteraksi dulu, habis itu baru scope-nya lebih luas gitu. Terus ya, kurang lebihnya kayak gitu sih. Tentang kenapa kok kayak gini ya atau apa, kita fokus aja dulu. Kalau misalnya kita masih belum pede di Facebook atau di Instagram, di WA aja dulu. Database atau misalnya customer lama atau mungkin itu kita sapain aja dulu. Kita sapain langsung bilang aja, Kak, kita bakal ada sering sharing loh di WA story. Kakak ini ya kalau misalnya ada waktu sering lihat ya. Nah,
Bisa kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya itu langsung aja kita masuk ke struktur capital rating-nya. Nah, kan kalau tadi kan kita bicara struktur capital rating itu ada 3 yang tadi itu. Itu hanya sekedar gambaran luasnya, gambaran besarnya. Tapi sebenarnya ada namanya 4. Ada 4 struktur yang kita harus penuhi. Ibaratkan pos-pos yang kita harus penuhi dari setiap struktur capital rating yang ibaratkan relevan dengan capital rating yang bakal kita bikin, atau kalau bahasa orangnya itu kaidahnya Bro Juven tentang capital rating lah. Yang pertama adalah headline. Headline harus keresahan yang relevan. Apa keresahan yang relevan customer idamanmu? Tulis di sini. Dan jangan terlalu panjang-panjang. Nah, kemudian yang kedua, jangan ke trigger dulu. Trigger itu jembatan ya, atau yang pemicu gitu. Tapi ke produk dulu. Apa yang produk yang akan kita jual produknya? Nah, makanya wajib namanya kita paham tentang product knowledge, paham tentang kita memegang produknya si baju anak ini, atau kita stok dan kita merasakan dan melihat dan mencoba ke anak kita atau anak tetangga mungkin atau apa, agar apa, kita tahu produk yang akan kita tawarin itu apa. Kita paham namanya product knowledge. Nah, ketika kita udah paham product knowledge dan kita sudah membuat headline atau keresahan yang relevan, kita bikin yang namanya trigger atau jembatan penghubung antara headline dengan produk. Nah, kemudian setelah ada 3 ini, tadi kan ada 3 step tuh yang tadi. Nah, baru kita masuk ke bara call to action. Contoh yang kita ambil contoh yang tadi ya. Contoh kita mau jualan baju anak yang berbahan katun, yang meresap keringat, atau mungkin piyama yang dingin bahannya. Dasarnya dingin. Aku kurang tahu apa ya bahannya apa, tapi yang dingin lah, yang mungkin yang licin apa yang dingin. Contoh yang kita kan bikin 3 headline, trigger, sama produk. Sama ya, headline, trigger, produk. Tapi kita kan belum bahas tentang call to action. Oke. Misalnya ini, aduh repot banget ya si kecil susah tidur kalau malam, nangis terus lagi, aduh kasihan banget deh. Itu headline-nya, simple, padat, dan nggak terlalu panjang. Kemudian di bagian penghubung inilah baru kita mulai panjang. Pas aku lihat ya Bun, ternyata badannya keringetan. Padahal AC udah dinyalain loh di rumah. Dan pas aku cek ternyata bajunya si kecil tidak menyerap keringat, Bun. Pantesan aja si kecil rewel. Penghubungnya, ini simple banget. Tahu keresahannya ternyata. Ternyata si anak ini itu berkeringatnya itu bukan karena sakit atau demam, tapi karena panasan. Tapi kok aneh nih? Kok kepanasan ya? Padahal AC-nya udah nyala nih di kamar. Pantesan, ternyata bajunya nggak menyerap keringat. Akhirnya nyambung ke produk. Oh alah, ternyata aku kira si kecil keringetan. Ini masih ke trigger nih, masih ini yang bagian ini aku besarin dikit. Ke yang ini masih trigger nih, masih penghubung di sini. Oh alah, aku kira si kecil itu lagi sakit karena keringetan terus, badannya panas, ternyata bahan bajunya panas dan nggak meresap keringat. Nah, barulah kita masuk ke namanya call to action, product knowledge. Ya udah deh Bun, ganti baju aja yang berbahan katun dari merek XXX. Kenapa baju ini itu bagus? Baju ini itu menyerap keringat dan bikin adem? Karena berbahan katun 30S mungkin, atau katun bambu apa segala macam. Terus habis itu kerahnya gini segala macam. Nah, call to action-nya adalah drama yang muncul dan arahin ke CS. Itu wah ternyata kalau misalnya Bunda mau si kecil itu nyaman tidurnya juga, itu bisa beli piyama ini yang berbahan katun ini di admin ini ya,
Klik link di bio atau klik di bawah ini kalau di Facebook, kalau misalnya di Instagram, klik link yang ada di bio ya untuk hubungin CS atau pengen tahu nih produk-produknya apa segala macam. Itu call to action. Udah sesimpel itu. Dan ini bisa berlaku untuk bikin kontennya dan juga bikin captionnya. Jadi 4 komponen itu aja. Sesimpel itu aja. Yang penting kita harus paham headline-nya sama produknya. Makanya di awal tuh harus tahu dulu nih produk yang kita jual kira-kira mau apa nih. Misalnya nih jaket bomber, katakanlah, kan aku pernah lihat tuh bomber anak nih. Bomber anak. Nah, bomber anak ya udah gampang aja, bomber anak misalnya nih, pengen deh punya anak itu terlihat keren di luar gitu. Tapi pengen yang kerennya itu yang nggak terlalu panas atau apa. Coba deh kalau misalnya pakai jaket biar keluaran nggak panas tapi terlihat keren atau apa. Jadi bikin namanya produk itu kita harus paham dulu produk jaket itu kayak gimana. Oh, jaketnya itu bikin panas apa enggak? Kalau misalnya bikin panas ya jangan bikin bayangin kalau misalnya keluar itu udah panas-panas ya, kalau pakai jaket jadi tambah panas kan. Nah, kita ngambil angle yang keren. Bikin keren. Kalau misalnya ke mall cuma pakai kaos doang kan nggak enak gitu kan. Apalagi anak laki-laki itu susah. Kalau pakai kemeja terlalu formal. Kalau pakai kaos terlalu santai. Tapi pengen nyantai tapi terlihat keren. Ya udah pakai kaos dan pakai jaket. Selesai permasalahan. Oh iya ya bener juga ya. Anak laki-laki agak susah nih. Kalau pakai kemeja terlalu formal. Kalau pakai baju kayaknya terlalu nyantai banget. Nah yaudah pakai kaos tapi pakai jaket bomber juga. Bisa seperti itu triggernya. Yang penting kita harus paham dulu produknya kita apa, produk yang akan kita ulas, kemudian kita bikin yang namanya headline-nya yang untuk menjadi penghubung ini. Jadi kita harus paham dulu. Ya udah kita bikin yang relevan. Dan bahkan nanti ada di salah satu materi pun juga antara produk dengan headline itu nggak nyambung sama sekali. Ada gitu, nggak masalah gitu. Misalnya nih big headline-nya tentang apa, tentang jalan-jalan ke mall atau tentang wisata, kemudian itu tentang asiknya wisata, tiba-tiba produknya itu tentang apa. Itu ada. Yang penting apa? Tujuan kepo rating, tujuannya itu yang penting mereka itu stop scroll. Udah, stop scroll doang dan menikmati cerita kita. Stop scroll itu ada di headline, menikmati cerita itu ada di trigger, selesai, produk itu ngikutin. Mereka otomatis bakal baca. Karena apa? Di 3 detik, misalnya mereka udah stop, di 3 detik pertama mereka udah mulai menikmati tulisan kita, secara otomatis produk itu akan kebaca. Secara otomatis. Produk itu akan kebaca. Nah, makanya ada nanti salah satu teknik copywriting itu antara headline dan trigger ini nggak sesuai dengan produknya itu ada. Yang penting apa? Ya tujuan kita kan adalah bagaimana mereka itu kepo dengan tulisan kita, kepo dengan konten kita. Gitu sih sebenarnya. Nanti kita akan bahas di grup lebih detailnya tentang teknik-teknik menulis. Kalau ini kan secara gambaran luas, tapi kalau di grup nanti kita akan lebih ke teknik menulisnya tentang ya banyak banget kalau di bahasainnya terlalu rumit, tapi banyak. Kita akan bahas secara simpel di grup WhatsApp. Oke, ini buat bridging awal ya. Jadi jembatan awal nih mau gimana nanti supaya ngelihat dan jelas gitu. Jadi ibarat kita kalau mau belajar, ini belajarnya mau ngapain sih? Nah, ini belajarnya ini tahapannya ntar begini. Tujuannya nanti mau ngapain sih? Nah, jadi ada tujuan belajarnya apa, cara belajarnya gimana, dan materi seperti apa. Karena kan kita kan belajar materi ini tuh ibaratnya bukan yang nanti keluar ujian loh, ditanya loh sama gurunya yang sama dosennya kan enggak. Tapi kan justru karena skillnya kita itu nanti akan mempengaruhi kita dalam nulis iklan kayak gimana. Makin sering kita bikin konten yang menarik, orang lain jadi ngelihat gitu. Jadi nanti makin bagus lah. Jadi tidak kita hanya berpatokan pada ini harganya murah apa enggak gitu. Ya enggak lah. Karena lebih dari itu selalu
selalu di Firesoft bilang, kita itu bisnis, bukan jualan. Jadi kalau memang masih bermain jualan, sayang bener, karena ini kan bukan sekedar jualan. Ini bisnis ya, bro. Betul. Itu jadi memang kitanya juga harus bisa membawa itu di dalam mindset sehingga nanti memang tujuannya kita bisa lebih besar itu enak gitu. Makanya setiap bulan kita adakan training dan training itu kita sortir juga. Nggak semua yang beli di kita itu kita training. Hanya yang sudah mencapai target. Kenapa? Karena memang yang mencapai target itu yang memang beneran berbisnis gitu. Yang setiap bulan ngikutin training ya mereka ya selalu capai target dan memang dia layak untuk kita berikan hal seperti ini gitu. Kira-kira gitu. Jadi nanti teman-teman setelah ini nanti kelas WA ya manfaatnya benar-benar karena ini teknis banget untuk praktek menulis kepo writing seperti apa gitu. Terutama langsung kepo writing buat ke Instagram, Facebook gitu ya, bro. Betul. Ya, jadi nanti akan lebih praktikal situ, jadi lebih enak. Kan kalau ini kan ibaratnya hanya reviewnya dulu. Mbak Luki mau ada tambahan nggak nih sebelum kita tutup kelasnya? Bentar, bro, bentar. Ya. Oke, kayaknya gitu aja. Oke. Makasih nih. Semuanya nanti. Tugasnya besok apa malam ini, bro? Malam ini aku share. Dikumpulinnya maksimal besok. Biasa maksimal H+1 sampai H+2 sebelum materi. Oke. Ya, jadi kita manfaatkan ini benar-benar jadi ajang kita bisa naik kelas. Ya, gitu yang penting praktek konsisten. Ini Pro Desa ini udah keren banget nih, untuk memfasilitasi para member-member Veryshop, Pro Desa dan Kaluki. Oke. Aku kira gitu aja buat malam ini ya. Terima kasih teman-teman udah datang. Nanti rekaman malam ini aku save dan nanti aku share juga link rekamannya. Makasih ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.